Oke teman-teman, kita masuk ke chapter 16 yakni tentang motivating employees. Nah, strategi yang hebat dan struktur yang rapi itu tidak akan berjalan dengan rapi jika karyawannya itu malas. Nah, buku Dev ini membagi teori motivasi ini menjadi beberapa perspektif utama dan kali ini kita akan membahasnya secara detail. Nah, poin yang pertama itu adalah individual needs and motivation. Di dunia manajemen, motivasi itu tidak muncul dari ruang hampa. Motivasi selalu dimulai dari sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi atau unsatisfied need. Nah, buku Dev ini memandang motivasi sebagai beberapa siklus sebab akibat. Yang pertama itu adalah kebutuhan atau need. Karyawan itu merasa ada yang kurang, bisa berupa butuh uang untuk bayar kos atau yang lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah perilaku atau behavior. Kebutuhan ini memicu karyawan untuk bertindak, misal bekerja lebih lembur, belajar skill baru, ataupun bahkan menjilat atasannya sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah penghargaan atau reward. Karyawan mendapatkan hasil dari tindakannya tersebut, mungkin berupa bonus atau uang dari atasannya. Yang keempat yaitu adalah umpan balik atau feedback. Karyawan mengevaluasi apakah penghargaannya itu tadi benar-benar memuaskan kebutuhannya di hidupnya. Jika ya, siklus ini tuh akan berulang terus-menerus. Nah, poin yang kedua itu adalah intrinsic and extrinsic reward. Setelah mengetahui kebutuhannya, manajer itu harus memberikan bahan bakar atau berupa reward kepada karyawannya ini. Penghargaan ini terbagi menjadi dua hal yang berbeda. Yang pertama itu adalah penghargaan intrinsik. Ini adalah penghargaan yang datang dari dalam diri pekerja itu sendiri. Karyawan itu merasa puas saat mereka melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya yaitu adalah rasa bangga ketika berhasil memecahkan masalah, atau mungkin rasa bahagia karena ia berhasil menolong orang lain. Nah, yang kedua itu adalah penghargaan ekstrinsik. Ini adalah penghargaan yang diberikan oleh orang lain, dalam hal ini yaitu adalah manajer atau atasan, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh karyawan ini. Nah, contohnya itu seperti gaji bulanan, bonus yang diberikan, atau mungkin fasilitas asuransi kesehatan. Nah, peran manajer ini sebagai kendali penuh atas penghargaan ini. Manajer itu memutuskan siapa yang dapat bonus dan siapa yang tidak. Selanjutnya kita masuk pada materi Content Perspective on Motivation atau perspektif isi dalam motivasi, atau bisa dibilang sebagai Content Theories of Motivation. Intinya dalam pembahasan ini adalah teori ini tuh menjelaskan bahwa seseorang termotivasi karena memiliki kebutuhan yang tentunya ingin dipenuhi oleh dirinya sendiri. Nah, teori pertama adalah hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow ini membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkat, yakni kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi harga diri. Menurutnya, kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang mengejar kebutuhan yang lebih tinggi. Kemudian ada teori ERG dari Clayton Alderfer yang menyederhanakan teori dari Maslow sendiri menjadi 3 kebutuhan, yaitu existence, relatedness, dan juga growth. Bedanya apa? Teori ini tuh menjelaskan bahwa seseorang bisa kembali fokus pada kebutuhan dasar jika kebutuhan tingkatnya belum terpenuhi. Selanjutnya ada Frederick Herbert melalui teori 2 faktor. Dia membagi motivasi menjadi hidden factors dan juga motivators. Hidden factors ini seperti gaji dan kondisi kerja hanya mencegah ketidakpuasan, sedangkan motivator seperti penghargaan, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang itu dapat meningkatkan semangat kerja. Dan terakhir ada David M. Slind yang menjelaskan teori acquired needs yang terdiri dari kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi atau hubungan sosial, dan kebutuhan kekuasaan. Jadi intinya pada materi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja itu tidak berasal dari uang, tetapi juga dari penghargaan, hubungan sosial, rasa aman, dan kesempatan untuk berkembang. Karena itu, manajer perlu memahami kebutuhan karyawan agar lingkungan kerja itu merasa lebih nyaman dan juga produktif. Materi berikutnya yaitu Manager Self-Test, Need for Achievement, Affiliation, and Power. Materi ini itu menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan motivasi yang berbeda dalam bekerja. Yang pertama adalah need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Orang dengan kebutuhan ini itu biasanya suka tantangan dan ingin mencapai target dan merasa puas ketika berhasil mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua adalah need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan sosial. Orang dengan kebutuhan ini itu lebih suka bekerja sama, menjaga hubungan baik dengan anggota tim, dan menghindari konflik. Yang ketiga adalah need for power atau kebutuhan akan kekuasaan. Orang dengan kebutuhan ini itu memiliki keinginan untuk mempengaruhi orang lain dan biasanya itu senang berada dalam posisi kepemimpinan.
Melalui self-test ini, seseorang itu dapat mengetahui bahwa motivasi mana yang paling dominan dalam dirinya sehingga dapat memahami gaya kerja dan kepemimpinannya dengan baik. Materi berikutnya yaitu proses perspektif on motivation. Materi ini menjelaskan bagaimana proses berpikir seseorang dapat mempengaruhi motivasi kerja. Teori pertama adalah goal setting theory. Teori itu menjelaskan bahwa tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan motivasi seseorang. Semakin spesifik target yang diberikan, semakin besar semangat seseorang untuk mencapainya. Teori kedua adalah expectancy theory. Teori ini tuh menjelaskan bahwa seseorang akan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang terbaik yang nantinya diberikan reward yang diinginkan. Kemudian teori yang terakhir adalah equity theory. Teori ini tuh berkaitan dengan rasa keadilan. Karyawan akan termotivasi jika merasa diperlakukan secara adil dibandingkan dengan orang dalam organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai. Harapannya terdapat hasil dan rasa keadilan dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reinforcement perspective on motivation. Dalam pendekatan reinforcement, motivasi karyawan dapat dilihat dari hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Jadi, kalau suatu perilaku diberi konsekuensi yang menyenangkan, kemungkinan besar perilaku tersebut itu akan diulang. Dan sebaliknya, jika perilaku tersebut tidak diberi penguatan, perilaku tersebut akan hilang dengan sendirinya. Konsep ini disebut dengan law of effect atau hukum efek. Selanjutnya ada 4 jenis reinforcement. Yang pertama adalah positive reinforcement atau penguatan positif. Ini adalah pemberian hadiah setelah seseorang melakukan hal yang diinginkan. Contohnya, karyawan yang bekerja dengan baik mendapatkan pujian atau bonus. Yang kedua ada avoidance learning atau penguatan negatif. Ini terjadi ketika sesuatu yang tidak menyenangkan dihilangkan setelah perilaku membaik. Misalnya, atasan berhenti menegur ketika karyawan sudah melakukan pekerjaan dengan benar. Dan yang ketiga ada punishment atau hukuman. Ini adalah pemberian konsekuensi negatif setelah perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya adalah teguran atau pemotongan gaji, tetapi metode ini sering dikritik karena tidak selalu mengajarkan perilaku yang benar. Dan yang keempat ada extinction atau kepunahan. Ini berarti tidak memberikan perhatian atau penghargaan pada perilaku tertentu, sehingga lama-lama perilaku tersebut akan hilang. Nah, selain dari pengalaman langsung, orang juga bisa belajar dari orang lain yang disebut sebagai social learning theory. Artinya, seseorang bisa termotivasi dengan melihat orang lain berhasil dan mendapatkan penghargaan. Contohnya adalah karyawan baru belajar dari karyawan berprestasi dan meniru cara kerjanya. Selanjutnya kita akan membahas job design. Job design adalah proses menyusun atau mengubah pekerjaan agar produktivitas dan kepuasan kerja karyawan meningkat. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu job enrichment adalah desain pekerjaan yang memberi karyawan tanggung jawab, tantangan, dan juga wewenang lebih besar dalam bekerja. Berbeda dengan job enlargement yang hanya menambah tugas, job enrichment juga memberi kendali dalam perencanaan dan evaluasi kerja. Manfaat job enrichment ada meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi kejenuhan, serta mengembangkan kemampuan problem solving. Yang kedua, ada job characteristic model dikembangkan oleh Richard Hackman dan Greg Oldham. Model ini menjelaskan bahwa karakteristik pekerjaan dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan hasil kerja karyawan. JCM terdiri dari, yang pertama, 5 dimensi pekerjaan utama. Ada skill variety, yaitu penggunaan berbagai keterampilan dalam pekerjaan. Task identity, menyelesaikan pekerjaan secara utuh dari awal sampai akhir. Task signifikan, yaitu pentingnya pekerjaan bagi orang lain. Autonomi, kebebasan dalam mengatur pekerjaan. Dan yang kelima yaitu feedback atau informasi mengenai hasil kerja. Adapun yang kedua yaitu 3 keadaan psikologis kritis. Experienced meaningfulness of the work, pekerjaan terasa bermakna. Experienced responsibility for outcome of the work, merasa bertanggung jawab atas hasil kerja. Serta adapun juga knowledge of the actual result of the work activities, yaitu mengetahui hasil nyata dari performa kerja. Yang ketiga dari JCM ada hasil kerja dan pribadi, dapat meningkatkan motivasi kerja, kualitas kerja juga meningkat, serta kepuasan kerja meningkat. Ada juga absensi dan turnover menjadi menurun. Yang keempat dari JCM yaitu ada employee growth need strength. Efektivitas JCM dipengaruhi kebutuhan berkembang tiap karyawan. Jika kebutuhan tinggi, lebih termotivasi dengan tantangan dan pengembangan diri. Sedangkan jika rendah, lebih nyaman dengan rutinitas dan bisa merasa tertekan jika diberi terlalu banyak otonomi. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang innovative ideas for motivating. Pertama,
Perusahaan saat ini menggunakan berbagai program insentif untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, seperti bonus, pay for performance, and flexible work schedule. Namun, motivasi tidak hanya berasal dari uang, karena jika sistem insentif salah diterapkan dapat memicu perilaku tidak etis. Kedua, terdapat konsep empowerment, yaitu pemberian wewenang kepada karyawan agar mereka dapat mengambil keputusan sendiri dan bekerja lebih kreatif. Empowerment dilakukan melalui 4 hal, yaitu pemberian informasi, pengetahuan, kekuasaan, dan reward. Contohnya adalah Hill Code, energi yang memberikan bonus besar kepada karyawan berdasarkan pencapaian perusahaan sehingga karyawan merasa memiliki perusahaan tersebut. Ketika ada employee engagement, yaitu kondisi ketika karyawan merasa senang, terhubung, dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Yang terakhir, terdapat making progress principle, yaitu motivasi terbesar muncul ketika seseorang merasa mengalami kemajuan dalam pekerjaannya. Karena itu, manajer perlu memberikan feedback dan membantu karyawan melihat perkembangan mereka. Jadi, motivasi kerja tidak hanya berasal dari gaji atau bonus, tetapi juga dari rasa dihargai, kesempatan berkembang, dan kemajuan dalam bekerja. Oke, masuk ke pembahasan case. Case kita kali ini adalah Lawrence Balancing Acts yang membahas tentang motivasi karyawan melalui sistem komisi. Lawrence mengubah sistem gaji per jam menjadi straight commission agar karyawan lebih semangat dalam melayani pelanggan. Hasilnya penjualan mereka meningkat dan pelanggan menjadi lebih loyal karena karyawan lebih semangat dan serius dalam bekerja. Ini berkaitan dengan extrinsic reward karena motivasi utama mereka berasal dari komisi atau uang. Selain itu, terdapat juga intrinsic reward di mana mereka memiliki rasa bangga saat berhasil melayani pelanggan dengan baik. Case Lauren ini tadi juga berkaitan dengan Maslow Hierarchy of Needs, di mana karyawan yang sukses merasa dihargai dan juga diakui. Namun di samping itu terdapat juga karyawan yang merasa tertekan dan takut karena tidak mencapai target. Nah, dalam expectancy theory, karyawan ini percaya bahwa semakin besar usaha mereka, semakin besar juga reward yang didapat. Namun, dalam equity theory, beberapa karyawan merasa sistem ini tidak adil karena komisi yang didapat tiap departemen itu berbeda. Kesimpulannya, sistem ini berhasil meningkatkan performa dan kepuasan pelanggan, tetapi di samping itu juga menimbulkan persaingan dan berkurangnya kerjasama antar pegawai. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda lihat sebagai kelebihan dan kekurangan dari sistem intensif yang digunakan di Marcos untuk sales associate? Menurut Anda, dampak apa yang ditimbulkan sistem tersebut terhadap budaya organisasi The Marcos? Jelaskan. Nah, menurut saya sendiri, kelebihan sistem ini adalah karyawan menjadi lebih termotivasi, lebih ramah pada pelanggan, dan lebih semangat bekerja karena penghasilan mereka tergantung pada penjualan. Penjualan dan loyalitas pelanggan juga meningkat. Sedangkan kekurangannya adalah munculnya persaingan yang lebih tinggi antar karyawan, kerjasama tim menurun, beberapa pegawai ini juga merasa sistem komisi tidak adil. Dampaknya budaya organisasi menjadi lebih kompetitif dan individualis karena banyaknya pegawai yang lebih fokus pada hasil pribadi. Next, ke pertanyaan nomor 2. Dalam video tersebut, Mike Boyle berbicara mengenai menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Sebutkan 2 atau 3 cara spesifik yang dilakukan Boyle untuk menciptakan lingkungan seperti di gym miliknya. Lalu, jelaskan bagaimana tindakan tersebut memberdayakan karyawan. Jadi, Mike Boyle ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung karyawan untuk terus berkembang dan juga belajar. Ia juga memberi kepercayaan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan bekerja secara mandiri. Jadi, karyawan ini tadi diberikan tanggung jawab. Hal ini membuat karyawan lebih merasa dihargai dan dipercaya, sehingga mereka lebih percaya diri. Mereka lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan termotivasi dalam bekerja. Oke, move ke pertanyaan nomor 3. Salah satu pendiri, Bob Hansom, mengatakan bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari pendekatan manajemen mereka. Bagaimana pendidikan ini berhubungan dengan motivasi karyawan dan juga job encouragement? Nah, jadi pendidikan ini membuat karyawan merasa kemampuan mereka lebih berkembang, sehingga mereka lebih percaya diri dan termotivasi dalam bekerja. Pendidikan juga berkaitan dengan job encouragement tadi karena karyawan mendapat pengetahuan, tantangan, dan tanggung jawab baru sehingga pekerjaan terasa lebih bermakna dan tidak membosankan.